Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Identitas korban mutilasi yang 6 potongan tubuhnya ditemukan di Solo dan Sukoharjo terungkap. Korban adalah Rahmadi asal Solo. Diduga makanan mulai menipis di hutan, kawanan monyet menyerbu permukiman warga di Banyumas. Buah konten media sosial sepatu rusak saat wisuda. Seorang siswa SMK asal Banyumas ditawari Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk masuk tentara. Seorang siswa SMK di Kabupaten Banyumas viral usai mengunggah sol sepatunya yang copot saat wisuda. Namun buah dari viralnya video itu, siswa SMK itu mendapatkan tawaran jadi prajurit TNI oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tak banyak yang tahu Teguh Itmakmul Umam. Ia viral setelah mengunggah rekaman sol sepatunya yang lepas saat wisuda dari SMA Giripuro, Kabupaten Banyumas. Tak disangka konten media sosialnya itu ternyata sampai di ponsel Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman. Dari sanalah Teguh menerima telepon dari Kasat. Bahkan pemuda 18 tahun ini diajak menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Teguh didampingi anggota Koramil Kemerajan kini sibuk mengurus berkas untuk pendaftaran Bintara TNI AD melalui Rumah Sakit Tentara Wijaya Kusuma Purwokerto. Pihak sekolah, saya lagi di rumah ditelepon untuk ke sekolahan, dan tiba-tiba di sekolah itu tanya TNI. Saya nggak tahu mau apa, terus saya disuruh untuk telepon sama Pak Dudung untuk diangkat menjadi TNI Bintara TNI AD. Gimana yang dalam pikiran jenengan waktu itu gimana? Rasanya saat itu? Rasanya ya alhamdulillah senang. Kaget atau gimana? Ya kaget. Rasanya pas lagi ditelepon sama Pak Dudung itu saya nggak nyangka, terus kaget gitu. Teguh berharap seluruh proses pendaftaran menjadi prajurit TNI berjalan baik. Sejak kecil, Teguh bercita-cita menjadi anggota TNI. Ia pun bersyukur mendapat kesempatan langka mendaftar TNI dari ajakan langsung Kasat. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Musim haji membawa berkah bagi perajin monel asal Jepara. Lebih dari 100.000 gelang haji dipesan. Perajin pun sampai membuka lapangan pekerjaan untuk 250 orang. Musim haji membawa berkah bagi Subandi, perajin monel asal Desa Bakalan, Kabupaten Jepara. Pria berusia 50 tahun ini sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan pesanan gelang haji. Untuk tahun ini ada 106.000 gelang haji yang harus dibuat. Gelang-gelang ini akan dipakai untuk haji reguler, haji plus, dan petugas haji. Seluruh pesanan harus selesai dalam waktu 2 bulan dengan mengerahkan 250 tenaga kerja yang datang dari warga sekitar. Ada 20 embarkasi seluruh Indonesia. Embarkasi antara ada 6 dan 14-nya embarkasi artinya yang pasti, yang paten. Melibatkan berapa tenaga kerja, Pak? Untuk produksi bisa 150, nanti di embarkasi 100. Warga sekitar ya, Pak ya? Ya. Warga sekitar desa dan tetangga desa. Mungkin bisa aja satu kecamatan lah bisa ikut dikerja di kita. Usaha pembuatan gelang haji telah dilakoni sejak 2009. Kualitas dan hasil gelang haji buatannya tak perlu ditanya. Bahan stainless buatan Jepang atau monel jadi pilihan karena ringan, tidak mudah berkarat dan tidak menimbulkan alergi. Desainnya pun sederhana dan bermanfaat sebagai identitas diri. Ada data nomor paspor, kloter, maktab, dan bendera Indonesia. Dengan memakai gelang ini, jemaah haji asal Indonesia yang terpisah dari rombongan akan mudah dikenali dan diketahui identitasnya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Jepara.
Musim haji tahun ini, Kabupaten Semarang memiliki satu calon haji termuda berusia 18 tahun. Akna Syafiq Ramadana berangkat haji karena menggantikan ayahnya yang meninggal dunia 2 tahun lalu. Akna Syafiq Ramadana, warga desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang adalah jemaah calon haji termuda asal Kabupaten Semarang. Remaja 18 tahun ini menggantikan ayahnya yang meninggal dunia pada 2020 lalu. Ia berangkat haji bersama ibunya. Lulusan Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga ini berangkat haji dengan banyak pertimbangan. Namun akhirnya keputusan diambil setelah melihat syarat menggantikan jemaah calon haji harus memiliki hubungan darah. Kita sudah selesai manasik, tinggal menunggu koper. Pelunasan sudah selesai, itu kan tinggal berangkat. Ternyata ada corona itu. Sebenarnya kalau hasil tesnya itu sebenarnya bukan corona ternyata, tapi kan pada saat itu kan hampir semua orang yang dianggap corona. Ya misalnya kita mau menangis terus kan juga namanya tidak percaya pada takdir, itu saja. Berarti anak saya dengan seperti ini ya insya Allah itu adalah yang terbaik. Awalnya Akna mendapat jadwal pada tahun 2022 lalu. Namun karena umurnya masih 17 tahun, keberangkatan hajinya ditunda hingga tahun ini. Berbagai persiapan ia lakukan, salah satunya persiapan fisik dengan berolahraga dan juga persiapan hati dan niat dengan menghafalkan doa-doa. Mau terima kasih sih Mas, soalnya nggak semua orang bisa ke sana dan saya itu menganggap saya itu punya kesempatan saya tuh bisa jadi haji termuda juga dan fisiknya juga masih bagus dibandingkan jamaah-jamaah yang lain, jadi kesempatan ini bisa maksimal gitu seharusnya. Ada 793 jemaah asal Kabupaten Semarang yang berangkat haji tahun ini. Mereka masuk dalam 4 kloter. Akna dan ibunya masuk dalam kloter 16 yang akan berangkat pada 28 Mei mendatang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Tolak perundungan di sekolah, siswa SMP di Kota Salatiga ciptakan permainan anti perundungan. Ular tangga disulap menjadi permainan edukatif dan mengajak anak untuk melakukan hal positif. Siapa yang tidak tahu permainan ular tangga? Permainan menggunakan dadu dan kotak-kotak bergambar tangga dan ular. Seru dan menarik ya, apalagi jika mainnya bareng teman-teman. Eits, tapi tahukah Anda, ular tangga karya siswa SMP Negeri 2 Kota Salatiga sudah naik level. Tentunya lebih keren dan berbeda dari ular tangga biasa. Inilah permainan anti perundungan. Wah, dari namanya saja sudah paham ya tujuan dari ular tangga unik yang satu ini. Ular tangga ini mengajak pemainnya untuk melakukan hal positif dan mengetahui bahaya perundungan bagi mental perkembangan anak. Karena orang-orang akan bermain ini dan permainan ini sangat mengedukasi dan bisa melakukan aksi kebaikan. Jadi jika bermain ini mau niat untuk kejelekan atau bling udah nggak ada. Ini seperti apa mainnya ini? Pakai dadu. Oh, pakai dadu. Pertama kita melempar dadu. Satu nanti dijalani. Para guru berupaya mencegah adanya perundungan di sekolah dengan mengajak siswa memahami dan mengaplikasikan pemahaman tentang anti perundungan. Tak hanya permainan saja, siswa lain juga membuat aneka game, web lapor bullying, dan aplikasi anti-bullying. Kreasi membuat web anti-bullying, kemudian membuat aplikasi lapor bullying, kemudian secara manual anak-anak membuat game-game anti-bullying. Dan ini sungguh luar biasa, nanti oleh sekolah akan dijadikan aplikasi untuk kita replikasi untuk sekolah, dan untuk game-game ini nanti akan kita cetak banyak untuk dijadikan permainan di kelas-kelas. Kepala Dinas Pendidikan terus berupaya untuk menciptakan sekolah ramah anak agar anak-anak bisa nyaman bersekolah tanpa takut dirunduk.
Sekolah harus menjadi sekolah yang nyaman bagi anak-anak, serasa di rumah kedua gitu. Jadi termasuk semua komponen yang ada harus bisa berlaku ramah terhadap warga sekolah itu. Dengan adanya sosialisasi dan kesadaran para siswa membuat permainan dan aplikasi anti perundungan, diharapkan tidak ada lagi siswa yang menjadi korban perundungan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.